156 Aku tidak pernah lulus ujian. Qing Yuan, apa menurutmu kakak adalah orang yang seperti itu? Tanya Huo Chengyu dengan suara beratnya. Dia memicingkan mata pada Huo Qing Yuan. Huo Qing Yuan langsung merasa gemetar saat mendengar suara Huo Chengyu. Wajar bukan aku mengkhawatirkan kakak ipar kedua karena temperamen kakak yang buruk itu. Temperamen yang buruk. Sejauh yang Huo Chengyu ketahui, di antara seluruh anggota keluarga Huo, dialah yang memiliki temperamen paling baik. Huo Qing Yuan, nona muda yang sombong dan selalu mau menang sendiri ini, ternyata telah berhasil ditaklukkan oleh Yan Jingyi. Kakak sulungmu itu sudah terlalu tua untuk memahami istilah-istilah yang digunakan anak muda sekarang. Suasana hati Yan Jingyi sangat baik saat ini. Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Kapan kamu melaksanakan ujian akhir? Huo Qing Yuan tiba-tiba merasa tidak enak. Dia mengangkat bahunya dan perlahan berbalik untuk mengambil buku teks yang ada di sofa. 2 hari lagi. Yan Jingyi mengangguk. Sebenarnya dia tidak berharap banyak untuk Huo Qing Yuan mendapatkan nilai yang bagus, tapi tampaknya gadis itu ingin unjuk diri di hadapannya. Aku tidak pernah lulus ujian. Mata Huo Qing Yuan berbinar seketika saat mendengar ucapan Yan Jingyi. Wow. Dia pikir kakak ipar keduanya bisa melakukan segala hal, tapi ternyata wanita itu tidak lebih pintar daripada dia. Namun, Yan Jingyi diam-diam menambahkan dalam hati, karena aku juga tidak pernah mengikuti ujian. Dulu ketika dia menjadi seorang bandit, ada seorang gadis di markas yang awalnya adalah putri keluarga bangsawan, namun dia dibuang oleh keluarganya. Kemudian gadis itulah yang mengajarinya membaca dan menulis. Setelah itu, dia malah datang ke dunia yang berantakan ini dan mewarisi ingatan pemilik asli tubuh ini. Sayang sekali, padahal dia sangat ingin merasakan kisah kasih di sekolah yang sangat legendaris itu. Keuntungan yang diraup oleh film, Bandit Wanita, telah melampaui 2 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Tidak heran kalau saat film ini dirilis, film ini tidak hanya akan menempati posisi teratas box office tahun ini, tapi mungkin juga menjadi salah satu film terbaik tanah air selama beberapa tahun terakhir. Lin Chenggong benar-benar dikucilkan setelah ia dijebloskan ke dalam penjara karena skandal pelecehannya pada Yan Jingyi. Sebaliknya, Tao Wei merasa sangat senang karena rekan-rekan dan para selebriti papan atas yang dulu tidak menyukainya kini berbalik menerimanya. Sesaat setelah bangun, Yan Jingyi tiba-tiba menerima telepon dari Tao Wei. Jingyi, kamu tahu acara Akhir Pekan Luar Biasa yang disiarkan setiap Sabtu malam? Itu acara yang sangat populer. Kru utama film kita diundang untuk berpartisipasi dalam episode berikutnya. Yan Jingyi sedang menekan pasta gigi saat ini. Oh, aku tidak tahu. Rasanya Tao Wei ingin sekali berteriak. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia hiburan, kamu bahkan tidak tahu acara ini. Lalu apa lagi yang kamu ketahui sebenarnya? Acara ini hanya akan mengundang selebriti populer yang sedang naik daun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi setiap artis untuk hadir di acara ini. Acara ini akan melakukan rekaman besok di stasiun TV Senjing. Berapa? Yan Jingyi yang sudah mulai menyikat giginya, bertanya dengan suara samar. Apa? Aku akan dibayar berapa kalau berpartisipasi dalam acara ini? Sekitar ratusan ribu yuan, bagaimanapun juga. Ayo. Yan Jingyi berkata dengan suara yang tidak jelas, jam berapa besok? Kirimkan saja alamatnya padaku. Jingyi, bisakah kamu sedikit merasa tertarik pada acara ini? Kita adalah kru dari film yang meraup keuntungan lebih dari 2 miliar di box office. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu hanya karena ratusan ribu yuan? Tao Wei sudah berkeringat dingin. Baik. Aku akan segera mengirimkannya padamu. Akhirnya Yan Jingyi bisa menghasilkan uang lagi. Ini membuatnya selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang wanita kaya yang mandiri. Yan Jingyi baru-baru ini memiliki ide untuk membeli sebuah gunung dan merekrut beberapa pemuda untuk membangun kembali desa Heiyun. Jadi untuk membeli sebuah gunung itu, dia harus bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang. Setelah selesai mandi, dia turun untuk sarapan. Kebetulan dia juga mendapati Huo Chengyu dan Huo Zixing yang sedang duduk di sofa sambil menonton film kriminal. Kakak, kenapa sulit sekali untuk melakukan bunuh diri dengan memotong leher? Huo Chengyu menjawab dengan ekspresi seriusnya, karena tidak mudah menemukan pembuluh darah arteri. 157 Apakah membunuh babi itu hal yang aneh? Tanpa menunggu Huo Zixing membuka mulutnya, suara Yan Jingyi sudah lebih dulu menyela, aku tahu. Sebenarnya memotong leher juga butuh pengetahuan.
Dia berjalan beberapa langkah mendekati sofa, lalu menunjuk leher Huo Zixing dengan sangat bersemangat. Biasanya seorang pemula akan merasa sedikit gugup. Bisa saja mereka tidak cukup terampil, atau pisaunya mungkin tidak cukup tajam, sehingga mereka tidak berhasil membunuh orang. Huo Chengyu menatap Yan Jingyi, seolah dia paham saja. Sebenarnya itu tidak terlalu sulit. Cukup arahkan pisaunya ke sini. Yan Jingyi mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepada Huo Zixing, dan mulai menyelipkan ujung jarinya ke leher pria itu. Miringkan sedikit pisaunya agar lebih mudah untuk memotongnya, lalu kerahkan semua kekuatanmu untuk memisahkan leher dan kepalanya. Jangan lakukan perlahan, atau dia akan terbunuh dengan darah yang tercecer kemana-mana. Huo Zixing merasakan hawa dingin di lehernya. Dengan cepat dia segera melompat dari tempat duduknya. Dia merasakannya. Dia benar-benar merasa seperti kepalanya terpisah dari lehernya. Sedangkan mata Huo Chengyu berbinar cerah, tampaknya adik ipar telah melakukan banyak penelitian mengenai ini. Yan Jingyi mengibaskan tangan dan menjawab dengan nada bangga, tidak hanya mempelajarinya, aku juga mempraktikkannya. Mempraktikkannya. Huo Chengyu dan Huo Zixing saling menatap satu sama lain. Yan Jingyi membeku selama beberapa saat. Dia lalu mengepalkan tangannya di depan bibir seraya terbatuk canggung. Dulu di desa aku pernah membunuh seekor babi. Dan saat aku melakukannya, dalam sekejap mata, kepala babi itu pun langsung jatuh ke tanah. Rasa-rasanya Huo Zixing seperti sedang melihat seorang monster. Kamu pernah membunuh babi? Yan Jingyi berkacak pinggang, kenapa? Apa kalian pikir semua orang bisa hidup dengan mudah seperti kalian? Aku pernah tinggal di desa selama beberapa tahun. Apakah membunuh babi itu hal yang aneh? Pemilik asli tubuh ini memang pernah tinggal di pedesaan. Apa adik ipar tahu mengenai anatomi? Huo Chengyu tiba-tiba bertanya. Tatapan Yan Jingyi langsung berubah menjadi lebih bersemangat. Tidak. Tapi aku selalu ingin tahu bagaimana tulang manusia disatukan. Dulu mereka sering kekurangan persediaan makanan di markas, jadi dia akan mengajak para anak buahnya untuk berburu di pegunungan yang tandus, dan dia pasti akan selalu menemukan beberapa kerangka tulang atau semacamnya. Dia suka membawanya pulang dan mempelajarinya di markas. Kalau adik ipar tertarik, aku bisa mengajarimu beberapa ilmu sains umum. Yan Jingyi mendorong Huo Zixing menjauh, lalu mendekati pada Huo Chengyu. Oke, menurutmu apakah ada cara untuk tidak membunuh orang, tapi justru membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian? Seperti yang kita semua tahu, memotong salah satu anggota badannya. Yan Jingyi memutar bola matanya jengah. Dia juga tahu itu. Bagaimana sebenarnya struktur organ dalam tubuh manusia? Aku telah membaca banyak buku tentang itu, tapi sayangnya tidak ada objek nyatanya. Hati Huo Zixing saat ini membatin, kamu masih mau melihat objek nyatanya. Kenapa kamu tidak pergi ke surga saja sana? Ini pertama kalinya bagi Huo Chengyu melihat seseorang, apalagi seorang wanita, yang begitu tertarik mengenai hal ini. Tentu saja dia dengan senang hati menjelaskan, meskipun tidak ada objek yang nyata, tapi aku memiliki satu gambar ilustrasi yang sangat mirip dengan kenyataannya. Tapi hal ini sebenarnya cukup membingungkan. Tidak apa-apa, butuh keterampilan juga untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Yan Jingyi semakin merasa tertarik. Huo Chengyu meminta pelayan untuk mengambil gambar tentang struktur tubuh manusia. Adik ipar, teori-teori yang ada di dalam buku itu tidak pernah dipraktikkan oleh orang-orang. Mungkin, aku bisa memberitahumu pengetahuan yang lebih umum dulu. Yan Jingyi sudah duduk di sofa layaknya bayi yang penurut, oke. Percakapan di antara keduanya terdengar semakin brutal. Dari bagian saraf kaki dan tangan mana yang harus dipatahkan, hingga bagaimana cara membunuh orang dengan pisau secara akurat. Semua itu adalah hal-hal yang hampir tidak perlu untuk dibicarakan. Huo Zixing duduk di sebelah dan mendengarkan dengan ngeri. Bagaimanapun, Yan Jingyi tetaplah Yan Jingyi. Seorang wanita yang tumbuh di keluarga yang tidak baik, sehingga membuatnya ingin mempelajari hal ini. Tidak, dia tidak mempelajarinya. Huo Zixing merasa bahwa wanita ini bahkan tahu lebih banyak tentang beberapa poin daripada kakaknya. 158 Aku jamin orang itu tidak akan pernah bangun lagi. Setelah berhubungan selama beberapa hari, Huo Chengyu merasa jika adik iparnya ini tidak buruk juga. Dia tidak selembut kelihatannya, bahkan bisa dikatakan sangat kasar. Huo Chengyu adalah orang yang sangat sibuk. Dia bahkan masih dihantui oleh pekerjaannya saat berada di rumah. Zhang Guoquan, di mana Huo Chengyu? Yan Jingyi sedang menonton film zombie. Dia turun dari lantai atas dengan mengenakan sandal dan bandana berbentuk jambul ayam.
Zhang Duokuan tersentak begitu melihat Yan Jingyi, tuan muda sedang menghadiri seminar kedokteran. Oh, lalu dua orang yang lain. Tuan muda ketiga sepertinya sedang di kantor. Kalau nona muda sedang mengambil hasil ujiannya, sepertinya beliau akan segera kembali. Huo Qingyuan sekarang sudah kuliah. Apakah masih harus pergi ke kampus secara langsung untuk mengambil hasil ujiannya? Yan Jingyi melirik Zhang Duokuan curiga. Sesaat setelah ia duduk, suara Huo Qingyuan yang begitu bersemangat terdengar dari luar pintu. Kakak ipar, aku lulus ujian di semua mata kuliah. Huo Qingyuan begitu senang layaknya seorang bocah. Satu tangannya memegang transkrip nilai yang baru saja dicetak, lalu melambaikannya di hadapan Yan Jingyi. Yan Jingyi mengusap rambutnya sendiri. Ia meletakkan tabletnya dan duduk di sofa dengan tenang. Kakak ipar, lihatlah. Ini adalah transkrip nilaiku untuk semua mata kuliah semester ini. Aku lulus di semua mata kuliah. Yan Jingyi mengambil transkrip nilai itu dan melihatnya dengan serius. Tidak lama kemudian dia mulai mengangguk-angguk. Ya, cukup bagus. Ini layak dipuji. Tuhan tahu seberapa keras Huo Qingyuan berusaha selama ini. Dia bahkan sampai mendaftar beberapa kursus sekaligus. Huo Qingyuan masih berdiri di tempatnya dan menunggu dengan lama. Melihat Yan Jingyi yang tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mulai menggosokkan tangannya. Kakak ipar, bukankah kamu mengatakan? Yan Jingyi beralih menatapnya lagi. Bukankah kamu mengatakan kalau aku lulus semua ujian, kamu akan memberiku hadiah? Apakah aku pernah mengatakan itu? Yan Jingyi berkedip polos. Melihat ekspresi penuh harap di wajah Huo Qingyuan, mau tidak mau perasaan keibuannya mulai muncul. Oh oke. Kamu tunggu sebentar, aku sudah menyiapkan hadiahnya, akan kuambil di atas dulu. Kakak ipar kedua sangat manis. Pikir Huo Qingyuan senang. Dia bahkan telah menyiapkan hadiah untukku. Memikirkan hadiah kemoceng yang diberikan Yan Jingyi kepada Huo Zixing, dan hadiah kejutan yang telah Yan Jingyi siapkan sejak awal untuknya, Huo Qingyuan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Huo Zixing. Kakak ketiga adalah pencuri yang paling menyebalkan. Dia selalu minta dipuji oleh kakak ipar kedua. Kali ini akan aku tunjukkan pada dirimu, siapa yang sebenarnya lebih disukai kakak ipar. Batinnya. Huo Zixing kebetulan sedang dalam perjalanan pulang saat ia mendengar Huo Qingyuan mengatakan bahwa Yan Jingyi telah menyiapkan hadiah kejutan untuk gadis itu. Sesampainya di rumah, dia melihat Yan Jingyi yang turun dari lantai atas. Wanita itu memegang sesuatu yang besar di tangannya, terbungkus dalam tas kulit besar. Dia tidak dapat menebak benda apa itu sebenarnya. Yang ada di pikiran Huo Qingyuan pertama kali adalah, kakak ipar memberiku hadiah yang begitu besar. Huo Qingyuan, ini hadiah untukmu. Huo Qingyuan segera berlari mendekat untuk mengambilnya. Ketika ia memegangnya, entah kenapa dia mendadak merasakan perasaan yang aneh. Sentuhan ini, tekstur ini. Huo Zixing merasa sedikit iri. Dia bahkan lebih tua daripada Huo Qingyuan, tapi kenapa hadiah Huo Qingyuan harus lebih besar darinya? Buka dan lihatlah. Hadiah ini begitu berharga hingga aku merasa berat untuk memberikannya padamu. Yan Jingyi mendesaknya. Benarkah? Huo Qingyuan semakin bersemangat. Tanpa mengucapkan apapun ia segera membuka tas kulit itu. Tiba-tiba saja, tulang tengkorak berwarna putih salju mulai terlihat. Apa? Si Asteris Wan. Raut wajah Huo Zixing dan Huo Qingyuan pun berubah dalam sekejap. Kakak ipar, ini. Yan Jingyi menunjuk tulang tengkorak itu. Ini hadiahmu. Apa kamu melihat lingkaran yang digambar dengan pena merah di bagian atasnya? Lain kali, jika kamu berkelahi lagi dengan teman kampusmu, pukul saja tepat di bagian ini. Aku jamin orang itu tidak akan pernah bangun lagi. 159 hatiku sangat lemah. Yan Jingyi menahan diri untuk tidak tersenyum. Bagaimana, tidak suka? Huo Qingyuan menggelengkan kepalanya keras. Tidak. Aku suka sekali. Ini hadiah yang cukup unik. Saking uniknya sampai hampir membuatnya terkena serangan jantung. Kalau begitu, suruh Huo Zixing membantumu untuk meletakkannya di kamarmu, oke? Aku rasa tempat yang paling tepat untuk memajang benda itu adalah di kamarmu. Tidak, ucapnya cepat. Namun setelah itu Huo Qingyuan mulai memaksa untuk mengulas senyum seraya berkata, hadiah yang diberikan oleh kakak ipar tentu saja merupakan benda yang sangat berharga, bagaimana kalau ini diletakkan di luar saja? Benda ini harus dijaga dengan sangat baik. Jangan, seru Huo Zixing dengan ekspresi liciknya,
kakak ipar kedua berniat agar kamu meletakkannya di tempat yang bisa kamu lihat saat kamu mulai membuka mata setiap harinya. Apalagi, hadiah ini begitu berharga. Untuk itu kamu harus menyimpannya supaya tidak ada banyak orang yang tahu. Kakak, kamu sangat menyebalkan. Pantas saja kamu tidak bisa menemukan istri yang sehebat kakak ipar kedua. Sepertinya kamu begitu menyukainya, kata Yan Jingyi kepada Huo Zixing dengan senyum lebar, aku bisa memberikan satu lagi untukmu besok. Mau? Sekujur tubuh Huo Zixing langsung mengisyaratkan sebuah penolakan, aku penakut, aku sering bermimpi buruk, dan hatiku sangat lemah. Cekak, Huo Zixing terlalu pengecut. Di hari rekaman untuk acara, akhir pekan luar biasa, ada banyak penggemar yang berdiri di gerbang masuk stasiun TV. Sebagian besar adalah penggemar pasangan Yan Jingyi dan Zhuang Heng. Setelah tidak bertemu selama setengah bulan, Zhuang Heng merubah warna rambutnya lagi. Rambut biru pendeknya kini sangat menarik perhatian. Saat ini, Zhuang Heng sedang berdebat dengan manajernya. Tubuhku, hatiku, dan seluruh diriku, adalah milik Jingyi tersayang. Kamu jangan mencoba membunuhku dengan cara menyuruhku berfoto secara berpasangan dengan wanita lain. Foto berpasangan apa? Itu hanya pemotretan majalah sederhana. Manajernya masih mencoba membujuk, oh sayangku, jangan membuat masalah. Ini kesempatan yang sangat berharga, karena pemotretan kali ini adalah untuk sampul majalah internasional yang terkenal. Aku yakin Jingyi pasti tidak akan keberatan. Zhuang Heng bersedekap lalu berkata dengan dingin, aku tidak keberatan, asal wanita itu diganti dengan Jingyiku tersayang. Kebetulan Yan Jingyi juga melihat pemandangan ini saat ia baru saja tiba. Kalian sedang apa? Begitu melihat Yan Jingyi, Zhuang Heng segera menatapnya. Dia menunjukkan raut wajahnya yang sedih, lalu menunjuk manajernya, sayang, orang itu menyuruhku untuk melakukan pemotretan dengan wanita lain. Padahal aku adalah milikmu. Bagaimana bisa aku melakukan pengkhianatan itu, sayang? Yan Jingyi mendengus geli. Dia mengambil jarak yang agak jauh dari Zhuang Heng, kalau begitu lakukan saja. Itu bukan masalah yang besar. Bola mata Zhuang Heng melebar. Dia menatap Yan Jingyi dengan tak percaya. Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk Yan Jingyi dengan gemetar, seolah-olah dia adalah seorang menantu wanita malang yang dicampakkan oleh suaminya sendiri. Sayang, kamu benar-benar memintaku untuk melakukan pemotretan pasangan dengan wanita lain. Kamu, sayang hatiku sangat terluka. Para kru film, bandit wanita, sudah terbiasa dengan sikap genit Zhuang Heng. Namun staf stasiun TV kini menatap keduanya dengan ekspresi yang ngeri. Rahasia besar apa yang sudah mereka temukan? Jingyi, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia menerima tawaran pemotretan sampul majalah internasional yang terkenal. Tapi Kak Heng malah tidak mau bekerja sama dengan model wanitanya. Apa dia cantik? Model yang terkenal pasti cantik. Apalagi model itu juga penggemar Kak Heng. Yan Jingyi memandang Zhuang Heng, setidaknya dia adalah penggemarmu, jadi jangan menolaknya lagi. Benar sekali, kamu dengar tidak, Jingyi sudah menyuruhmu melakukannya. Majalah internasional terkenal. Yan Jingyi berpikir sejenak, apakah pemotretan sampul majalah itu sangat menguntungkan? 160 memecahkan batu bata di dada. Lumayan, tapi semua itu bergantung pada spesifikasi dan reputasi majalah. Yan Jingyi mulai tertarik, apa sampai puluhan ribu? Tentu saja, pasti sampai puluhan ribu. Yan Jingyi kemudian membalikkan badan dengan tegas, kemudian berjalan pergi, kalau rekamannya sudah akan dimulai, cari aku di taman. Setelah keluar dari ruang tunggu, dengan tidak sabaran dia mengeluarkan ponselnya lalu mulai menelepon Huo Zixing. Huo Zixing yang sedang rapat segera mengambil ponselnya dan berdiri saat melihat ide penelpon. Tunggu sebentar, saya harus menerima telepon dulu. Sekelompok eksekutif senior itu saling memandang. Perempuan J***** mana lagi yang sudah merayu San Xiao? Huo Zixing buru-buru menjawab telepon itu, aku sedang rapat, aku sangat sibuk sekarang. Huo Zixing, apakah ada majalah yang mengundangku melakukan pemotretan sebelumnya? Huo Zixing tercengang, ada. Kenapa? Bear ngesek, apa yang kamu lakukan? Pergi dan bilang kalau aku akan melakukannya. Raut wajah Huo Zixing terlihat kebingungan, Lain kali, jika ada undangan seperti itu lagi, aku akan menerima semuanya. Yan Jingyi sudah menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Huo Zixing lagi. Pria itu menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Yan Jingyi kambuh lagi gilanya. Bukannya dia sendiri yang mengatakan tidak ingin menerima undangan apapun.
Siapa sebenarnya yang menjadi bos di sini? Pembukaan acara itu dibagi menjadi 3 sesi, yakni, para kru utama memperkenalkan diri, menunjukkan bakat pribadi mereka, dan memainkan game kecil secara kolektif. Semua orang tahu jika Zhuang Heng tidak memiliki bakat selain berakting. Tapi karena wajahnya yang menjual itu, maka tidak ada penggemar yang tidak menyukainya. Namun Yan Jingyi. Jingyi, bakat apa yang akan kamu tampilkan selanjutnya? Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Yan Jingyi. Yan Jingyi tidak akan pernah mengakui bahwa dia merasa sedikit gugup di hadapan banyak penonton. Satu-satunya cara untuk menyembunyikan kegugupannya adalah dengan berlagak keren. Dengan wajah mungilnya yang cantik, dia meraih mikrofon. Melihat penonton di sekelilingnya, dia menjawab dengan dingin, memecahkan batu bata di dada. Apa-apaan ini? Pembawa acara yang merasa telah salah mendengar pun mulai menggaruk telinganya. Jingyi, coba katakan sekali lagi apa yang akan kamu lakukan. Yan Jingyi melirik sang pembawa acara dengan dingin, lalu mulai mengulang ucapannya sekali lagi dengan sabar, memecahkan batu bata di dada. Para penonton terbelalak. Si asteris Wan. Apa sekarang masih ada orang yang benar-benar melakukan hal semacam ini? Tao Wei pikir Yan Jingyi tengah bercanda. Dalam sekejap dia dapat merasakan bahwa suasana rekaman menjadi tegang. Akhirnya dia mulai membuka suara sambil tersenyum, Jingyi memang mudah gugup. Tapi sebenarnya dia sangat pandai membuat lelucon remeh. Alis Yan Jingyi yang sudah dilukis dengan begitu indah kini berkerut. Dia menimpali dengan serius, aku tidak bercanda. Tiba-tiba saja Zhuang Heng bertepuk tangan sendiri, keren. Seperti yang bisa diharapkan dari seorang Yan Jingyi. Kak Heng, itu tidak penting. Kamu bahkan tidak bisa memecahkan batu besar. Lalu bagaimana bisa kamu mengharapkan seorang gadis mungil yang lembut untuk batin manajer Zhuang Heng? Yan Jingyi melakukan peregangan tulang, cari batu batanya. Melihat Yan Jingyi yang bersikeras, pembawa acara segera memikirkan sebuah rencana. Jika ini memang sebuah lelucon nanti, maka dia akan mengatakan bahwa ini sengaja diatur oleh staf acara agar sesuai dengan tema dari Bandit Wanita. Batu bata itu segera didapatkan. Yan Jingyi menimbangnya menggunakan tangan, lalu menyerahkannya pada sang pembawa acara, coba periksa. Apa? Jangan bilang aku berbohong. Pembawa acara itu merasa jika dia sepenuhnya berada dalam kendali Yan Jingyi. Dia mengangguk dengan ekspresi konyol. Oh, oke. Batu bata itu kemudian ditunjukkan kepada para penonton yang ada di studio, lalu dikembalikan pada Yan Jingyi. Tatapan mata wanita itu tiba-tiba tertuju pada Zhuang Heng. Kamu, berbaringlah. Zhuang Heng mengedipkan matanya dengan malu-malu. Sayang, kita masih rekaman. Ini tidak pantas dilihat orang. Cepat. Oke. Keduanya berkata hampir bersamaan. Zhuang Heng segera melepas jasnya dan berbaring di atas lantai studio. Aku siap, sayang. Batin para penggemar Zhuang Heng di studio saat ini, Kak Hengku benar-benar berbeda. Selanjutnya bab 161 hadiah dariku untuk nyonya muda kedua.